Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keimanan, keislaman, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, yang semua nikmat tersebut kita patut syukuri, ibu dan bapak sekalian. Syukur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud adalah syukur dengan amalan. Syukur dengan amalan adalah merupakan syukur yang paling tinggi, karena kalau syukur dengan lisan saja, kalau kita hanya mengucap alhamdulillah saja, rasa-rasanya kita nggak ada bedanya sama yang non muslim, betul? Alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, apalagi alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, kalau kaget gitu. Itu semua non muslim pun udah bisa, udah hafal. Saya betul jawab. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan amalan. Nah, itulah syukur yang sebetulnya. Jadi kalau kita dikasih nikmat sehat, iman, Islam, nyaman, masjidnya ber-AC, terang, makmur, jamaahnya banyak, kondusif, makanan ada. Kalau hanya alhamdulillah saja tapi kita tidak sholat, tidak ngaji, tidak zakat, dan yang wajib-wajib yang lain, maka sejatinya kita tidak bersyukur. Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, tadi saya lupa namanya, mohon maaf. Pak siapa? Pak Bondan, ya karena jarang interaksi begitu ya, baru pertama kali ketemu. Juga para pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, para jamaah sekalian, ibu bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya pertama kali ini kesini, alhamdulillah. Hadhil lailah, malam ini, arja an takuna, diharapkan adalah sebagai malam yang paling dekat dengan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya ada taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, atau iltamisuha fil ashril awakhir. Jadi sekarang kita ada di ashrul awakhir. Hadis-hadis berikutnya menjelaskan bahwa iltamisuha fil witri minal ashril awakhir, di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran surat Ad-Dukhan, mungkin ibu-ibu hafal atau juga mungkin sering baca surat Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Penuh berkah itu seperti apa? Dijelaskan lagi surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksud malam yang penuh berkah itu adalah salah satu tafsirannya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di mana? Balik lagi ke hadis yang tadi, di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah memberikan kepastian. Bahkan saya cari referensi, ada hadis dhaif yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa jadi di malam-malam genap.
Ini mungkin hikmahnya begini ya. Kita sama Muhammadiyah mungkin ada di antara kita berbeda. Ini malam 27 ini versi kita nih, versi pemerintah. Versi Muhammadiyah 28 nya suka nanya begitu. Ya kan, Ustaz, ini malam Lailatul Qadarnya yang mana? Ya kan, malam kemarin atau malam sekarang? Mungkin di antara rahasianya Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ya, yaitu ya, kita ganjil genap udah kayak jalan. Jadi yang terpenting buat kita ketika kita i'tikaf, kita hidupkan malam Ramadan kita, insya Allah pasti dapat. Insya Allah pasti dapat. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini saya dikasih materi tentang Al-Qur'an. Karena memang sejatinya malam ini adalah erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Bahkan 1 bulan penuh ini adalah bulan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin kita baru sampai situ tuh, nyampe kalamullah. Kalamullah perkataan Allah. Saya kalau ngajar anak-anak, anak SMP, anak SMA, saya kalamullah itu perkataan Allah. Jadi kayak sekarang saya berkata, berbicara, maka seperti itu juga. Jadi kalam, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Al-Munazzal yang turun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbidu bitilawatihi, yang beribadah karena membacanya. Jadi definisi ulama itu mendefinisikan satu hukum atau satu hal, misalkan Al-Qur'an, zakat, puasa, sholat, itu berarti definisi-definisi itu mengandung makna. Kalau ada yang turun kepada Nabi Muhammad, berarti Al-Qur'an, berarti kepada selain Nabi Muhammad bukan Al-Qur'an. Kepada Nabi Dawud, Zabur, kepada Nabi Musa, Taurat, kepada Nabi Isa, Injil. Jadi situ aja kita bisa menggarisbawahi yang turun kepada Nabi Muhammad. Al-muta'abbidu bitilawatihi, yang membacanya aja kita dapat pahala, Pak. Berarti digarisbawahi lagi, yang bukan Al-Qur'an, tafsirkah, buku fikihkah, buku matematikakah, ketika kita membacanya tidak mendapatkan pahala. Karena baca Al-Quran itu meskipun tanpa niat dapat pahala. Al-maftuh bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Yang dimulai dengan Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Meskipun yang pertama kali turun bukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Wal maktub baina daffatain. Nah, ini mushaf nih. Ini ada mushaf, saya mohon maaf. Di Al-Quran itu bukan mushaf, saya kira ini mushaf. Ya, pokoknya kurang lebih misalnya seperti ini Al-Quran misalkan. Ya. Syukran Ustaz. Jadi Al-Quran seperti ini mushaf. Ya. Ditulis di antara 2 cover seperti inilah Al-Quran, inilah mushaf. Ya, yang bahkan semuanya tulisannya bahasa Arab, ini Al-Quran. Ya, jadi ketika kita berpegang atau memegang Al-Quran seperti ini, maka kita punya adab-adabnya. Kita nggak boleh taruh di bawah, di lantai, atau di dekat kamar mandi, ya azakumullah, di dekat tempat sampah misalkan, karena kalamullah. Coba bayangin kalau misalkan ini perkataan kita semua, kita taruh di lantai, kita taruh di kamar mandi, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pantas misalkan kita taruh di situ. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada banyak tafsirannya, ada banyak tulisannya, tafsirannya, nah itu bukan Al-Quran, bukan dihukumi Al-Quran atau mushaf sebagaimana ini. Jadi kalau kebanyakan adalah tafsiran atau buku, maka dia tidak dihukumi Al-Quran. Jadi ketika sebagian besarnya tulisan bahasa Arab, berarti dia Al-Quran atau mushaf. Nah, dan disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu adalah disampaikan dari kelompok turun ke kelompok, turun ke kelompok, yang tidak dimungkinkan di situ adalah kebohongan. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan begitu oleh Jibril, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh para sahabat, terus turun sampai kepada kita dengan mutawatir. Jadi kalau ada hadis mutawatir, itu namanya hadis yang sudah tidak diperdebatkan lagi kesahihannya, karena dia diturunkannya mutawatir, tidak ada kebohongan di dalamnya atau potensi kebohongan. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini Masya Allah, ya. Saya
mulai menemukan, ya, semakin kesini ya, semakin dewasa, bahwa memang Al-Quran ini semakin banyak ditinggalkan oleh kita. Ya. Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan zaman, nyatanya memang Al-Quran ini banyak ditinggalkan oleh kita secara umum. Padahal Rasulullah SAW, kita udah sama-sama tahu, hafal hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bukan berarti orang yang belajar matematika, fisika itu bukan berarti nggak baik. Tapi Rasulullah SAW bilang khairukum, sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya menemukan fenomena ini, ngapain belajar Al-Quran? Udah nggak zaman lagi. Sekarang loh, anak saya lihat les ini bahasa Inggris, les matematika, les nyanyi, les ini, les itu, nggak masalah, tidak masalah. Tahu sendiri kita les itu kan mahal, waiting list, ya, dibelain. Tapi Al-Quran, pondok Al-Quran atau rumah Al-Quran, rumah tahfidz udah murah, nggak ada yang mau datang, sedikit. Nah, inilah. Jadi ngapain anak kita nih, kalau saya kan orang Betawi ya, meskipun di Bogor tinggal, tapi bahasa lebih dekat ke Betawi bukan Sunda. Saya kalau ngomong Sunda suka kagok, takutnya kasar. Jadi saya ngomong Betawi aja, lu ngapain anak lu anterin ke situ. Gitu. Udah nggak zaman lagi abata abata abata. Sekarang zamannya bahasa Inggris. Sekarang zamannya bahasa asing. Sekarang zamannya ilmu pengetahuan. Jadi subhanallah, inilah realita kita. Bahkan di masjid-masjid di kampung, ya, itu kan biasanya ustadznya dibayar atau dikasih sesuatu yang bahkan nggak ada standarnya gitu. Itu aja nggak ada yang datang. Ya, udah gratis nggak ada yang datang, tapi yang mahal dikejar. Jadi ada ketidakseimbangan antara kehidupan kita dengan Al-Quran dan kehidupan kita dengan ilmu-ilmu yang lain. Padahal Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya. Jadi itu satu. Nah, yang kedua, di antara keutamaan Al-Quran adalah, ini Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin di antara kita semua masih ada yang merasa, wah, saya mah baca Qurannya masih terbata-bata, gitu ya. Aduh, rasanya capek baca Al-Quran, belajar Al-Quran, disalahin mulu sama ustadznya gitu. Ya, bacanya terbata-bata, ustadznya udah lancar baca. Ingat hadis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir, dia pinter. Ya, dia pinter bacanya, dia pinter menghafalnya. Nanti di hari kiamat derajatnya sama seperti para malaikat. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Itu bonus lah buat ustadznya, buat orang yang ngajarin yang udah bagus, udah mahir, lancar bacaan ini. Insya Allah janji Rasulullah SAW di hari kiamat nanti derajatnya sama para malaikat. Tapi buat kita yang masih terbata-bata, falahu ajran. Buat kita yang masih terbata-bata, walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Jadi kalau kita nih guru di SD, SMP, SMA, kan kalau nilai anak-anak tuh yang sempurna nilainya 10 atau 100. Yang tidak sempurna atau banyak salahnya pasti nggak akan 100. Ya 90, ya 80, 70. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang baca Quran masih terbata-bata sambil capek lelah gitu, maka baginya satu huruf 2 pahala. Bukan jadi setengah, tapi jadi 2. Kalau jadi setengah, coba bayangkan Pak, jadi malas kita baca Quran. Udah mah capek, setengah pula pahalanya. Jadi nggak mau kita baca Quran. Tapi Allah dengan caranya, dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya memberikan pahala lebih untuk orang-orang yang masih belajar Al-Quran. Jadi satu huruf 2 pahala. Pahala dia baca Quran dan pahala dia mau bersusah payah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang baca Quran satu hurufnya 1 kebaikan.
Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dikalikan 10. Jadi satu huruf sama dengan 10. Kalau misalkan andaikan satu huruf itu 10.000, kira-kira satu halaman berapa ratus ribu atau berapa juta. Kan sekarang kita di dunia sering tuh, apalagi sekarang udah enak ya, apa namanya, aplikasi bank kita itu kan udah mobile banking itu. Semua bank punya aplikasinya. Kita biasa cek saldo, bener ya? Saldo saya masih ada nggak nih? THR udah masuk belum, Pak? Udah. Alhamdulillah. Ya. Belum. Kalau yang belum, saya doakan semoga segera masuk. Ya. Meskipun sekarang pajaknya naik ya, Pak. Ya. Kita sering lihat saldo ATM kita, itu berapa, kita hitungin gitu. Ada yang 5,5, ada yang 10,5, ada yang 15,5, ya. Tanggal 5 udah setengah, tanggal 10 udah setengah, ya. Ya. Jadi itulah kita di dunia, selalu ngecekin saldo kita. Kita nggak pernah ngecek saldo kita, deposit kita di akhirat. Jadi andaikan kita punya deposito di akhirat, tabungan kita di akhirat, itu gampang banget. Ya, kita pernah nggak ngecek kira-kira deposito kita berapa ya? Gitu. Kalau kita mau deposit gampang banget, baca aja Al-Quran. Andaikan satu hurufnya 10.000, itu udah berapa juta satu halaman doang. Yang mungkin gak nyampe 5 menit lah, satu halaman itu paling 2 menit kalau yang bacanya lancar. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim. Alif lam mim kita sering baca kan Al-Baqarah. Meskipun alif lam mim itu tidak hanya di Al-Baqarah. Ada di surat Ar-Rum, ada surat As-Sajdah, ada surat Luqman, ada surat Al-Ankabut. Jadi alif lam mim itu kata Rasul bukan satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim aja 30.000 lah katakan gitu. Di bulan Ramadan lagi dikalikan berapa, itu udah nggak terhitung kalau kita mau bicara deposito kita di akhirat. Cuma kadang kita lupa, bahkan seringnya lupa, kita seringnya ngecekin saldo kita terus yang ada di mobile banking tanpa kita ngecek berapa saldo kita sudah di akhirat. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Pak, yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, kita ini kan semua alhamdulillah punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Bahkan saya lihat di sini kayaknya udah banyak yang punya cucu ini. Ya. Cucunya udah berapa nih kalau dilihat dari sekilas ya, kayaknya cucunya mah 5 ada gitu ya. Gitu ya. Jadi Masya Allah, kita semua senang ketika berkumpul dengan keluarga. Ketika THR udah turun, kan yang pertama kali kita kasih keluarga kita. Kita nggak mungkin turun THR, kita kasih orang lain duluan yang kita nggak kenal. Kita pasti prioritaskan keluarga kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ternyata punya keluarga di antara manusia. Tapi ini bukan berarti Allah itu punya keluarga dalam arti Allah beranak dan diperanakan ya. Habis dari sini saya dibilang sesat lagi. Enggak. Jadi Allah itu punya keluarga di kalangan para manusia. Dan mereka adalah orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlina minan nas, keluarga dari manusia. Siapa? Sahabat sampai bingung. Bukannya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Kok tahu-tahu punya keluarga? Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran bisa jadi ahli bacanya, ahli menghafalnya, ahli belajarnya, ahli mengajarkannya, ahli mengamalkan. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mengkhususkan waktu mereka untuk Al-Quran,
Kalau Allah punya hadiah, pasti mereka duluan. Mereka duluan yang akan dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis, ini saya nanti akan cerita ya sedikit pengalaman saya. Man syaghalahul Qur'an. Siapa yang Al-Qur'an menyibukkan dirinya. Begitu juga dengan zikir. Dan sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Man syaghalahul Qur'ana wa dzikri. An mas'alati. Jadi saking dia, mungkin kita hari-hari ini baca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, kita baca itu tafsirnya, pokoknya disibukkan sama Al-Quran, sampai dia tuh lupa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa doa, padahal dia punya kebutuhan, dia lupa, saking dia khusyuk, saking dia sibuk membaca, sibuk menghafal, sibuk belajar Al-Quran. U'tihi atau a'taituhu, aku akan berikan orang tersebut afdalu ma a'tas sa'ilin, lebih baik daripada orang yang minta. Jadi kalau misalkan di benak kita misalkan minta motor misalkan, kita sibuk dengan Al-Quran, Allah dengan caranya akan berikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada motor, bisa jadi mobil misalkan. Jadi ini hadis ini satu persatu saya rasakan, subhanallah, masya Allah. Jadi betul-betul yang namanya hadis itu wahyun, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Saya dulu lulus SMA, pengen banget ke Mesir, pengen. Ya kita tahu ya Mesir, paradigma kita memang Mesir itu tempat di mana para ulama kita menuntut ilmu. Bagi masyarakat umum, Mesir itu luar biasa. Saya juga pengen sekali sekolah ke Madinah, kuliah. Meskipun adik saya, alhamdulillah keterima di sana. Tapi saya nggak keterima waktu itu dengan segala dinamikanya. Nggak keterima, saya juga nggak daftar di kampus dalam negeri. Akhirnya saya kan bingung, nih mau nganggur dulu apa gimana nih. Dan saya nggak ada niatan atau terbersit untuk melengkapi hafalan Al-Quran. Saat itu saya lulus SMA, hafalan Quran 10 juz. Rasanya saya, aduh kayaknya capek deh gitu ya kan, ini Al-Quran nih. Saya terbersit dalam hati, kayaknya mustahil deh menghafalkan seluruh Al-Quran kayak gini. Ya, yang tebal banget. Kita baca buku aja segini capek gitu, paling ngafal gitu kan. Saya mikirnya gitu dulu, aduh ini kayaknya capek deh gitu. Tapi karena nggak ada pilihan, jadi saya diminta waktu itu sama orang tua dan dikasih nasihat gitu, udah apa ngafal Quran aja, ngafalin di sana Wadi Mubarak. Saat itu nama pondok saya Wadi Mubarak, pondok menghafal Al-Quran di Megamendung, 2 tahun menghafal Quran 10 bulan selesai, 1 tahun lagi mendalami sanad itu gitu. 2 tahun di sana, yang tadinya saya nggak bisa berangkat ke Mesir dan ke Madinah, Allah ganti menjadi saya berangkat ke Qatar dengan cara saya daftar ikut tes imam di Jakarta, dan saat itu saya keterima di Qatar. Dan sekarang orang tahu Qatar itu negara yang masya Allah tabarakallah, salah satu negara terkaya di dunia. 20% lebih suplai gas dunia itu dari Qatar. Apalagi semenjak perang Rusia dan Ukraina, itu demand gas dari Qatar itu besar lah, gitu. Untuk negara-negara Eropa yang mereka bersandar gasnya dari Rusia. Dan saat itu Qatar sedang pembangunan besar-besaran untuk menyambut Piala Dunia kemarin. Jadi saya betul-betul menyaksikan betapa ketika satu negara itu punya resources, punya uang, dan rakyatnya, mayoritasnya lah, itu baik, kita nilai baik, pemerintahannya baik, masya Allah tabarakallah. Kita aja sebagai orang yang bukan asli sana, pendatang, itu merasakan kesejahteraan. Apalagi orang-orang di sana. Yang ketika itu saya jadi ingat, ya Allah, kalau saya ke Mesir misalkan. Saat itu Mesir kan sedang gonjang-ganjing, sedang demo besar-besaran.
saat itu tumbang Husni Mubarak, naik Mursi. Di situ banyak terjadi kudeta ya, dan ditembak-tembakin. Saya itu terlalu sedih kita. Dan Mesir ya sampai saat ini adalah negara salah satu yang paling banyak utangnya gitu. Ini ekonominya mirip-mirip sama kita, dan boleh jadi mungkin kita lebih baik ya, jadi beberapa sisi. Saya juga jadi mengerti kenapa saya nggak keterima di Madinah, karena kampus di Madinah itu kurang lebih memang ada hal-hal yang dia tidak bisa menerima orang dari pesantren-pesantren tertentu gitu. Dia punya list-list pesantren khusus yang memang dia ketika daftar tuh dia diutamakan gitu. Dan saat itu pesantren saya di Husnul ya, di Kuningan, bukan menjadi pesantren yang prioritas mereka. Tapi ketika saya umroh pertama kali, bayangan saya ke Mekah itu dan ke Madinah sama kayak di Qatar. Tapi pas saya nyampe Mekah kok berbeda gitu. Artinya saya di Qatar itu lebih rapi, lebih bagus gitu ya, lebih tertata. Jadi ketika sampai saya di Saudi, kan bayangan saya, mungkin bayangan pertama kali orang umroh itu kan kayaknya di Makkah dan Madinah orangnya soleh semua. Gitu. Nyampe di sana belum nyampe Makkah, baru di perjalanan saya udah ditipu. Saya langsung, ini beneran Makkah bukan ya? Ya kan, sendal saya hilang gitu kan. Dan namanya orang pertama kali ke sana nggak tahu apa teknis-teknis sana. Waduh. Teman saya lihat langsung ada orang, mungkin orang Pakistan gitu ya, nah, apa Afghanistan atau apa gitu, yang pakaiannya pakai gamis begitu, ngambil sendal saya enak banget. Dia gosok sendal gitu di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi gosok sendal. Gitu. Dia berhentiin, weh, itu sendal teman saya tuh. Gitu. Wah, lu kata saya jadi ini ya, jadi wah, oke gini. Oh, gitu. Jadi, yang saya pikir dan saya berhusnudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan saya ke Qatar itu karena Al-Qur'an. Saya nggak pernah sama sekali berniat atau terbersit untuk sekolah, untuk bekerja di Qatar, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Saya nggak tahu Qatar itu di mana, seperti apa, nggak pernah. Tapi Allah bawa saya ke tempat yang menurut saya lebih baik ketimbang Mesir dan ketimbang mungkin kota-kota yang ada di Saudi secara umum ya. Tentu Makkah dan Madinah punya fadilah, punya keutamaan. Jadi seperti kedua, di SMA saya ranking 4 terus. Ranking 4 terus meskipun rata-rata ya bagus gitu. Itu nggak bisa tembus. Ranking 3-nya ternyata usut dia punya hafalan belasan juz. Saya kan 10 juz. Ranking 3-nya belasan juz. Ranking 2-nya 20-an juz dan ranking 1-nya 30 juz. Pantasan saya nggak bisa nerobos. Hafalan saya cuma 10 juz mentok. Ranking 3 belasan juz. Saya lupa berapa. Ranking 2 20-an, ranking 1 30. Jadi Al-Qur'an itu sangat berpengaruh kepada kecerdasan atau keenceran otak kita. Kata saya, oh ini mungkin rahasianya gitu. Jadi semakin banyak anak-anak kita itu menghafal Al-Quran, maka dia insya Allah di sekolahnya juga akan menjadi yang terbaik. Jadi ketika dia pintar menghafal, ketika dia pintar membaca, maka insya Allah ya, ketika dibarengi dengan usaha-usaha, dia belajarnya juga pasti akan baik. Apalagi sekarang beasiswa udah banyak beasiswa Al-Quran. Itu diantara tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala punya keluarga, punya orang-orang khusus. Ketika mereka sibuk dengan Al-Quran, maka Allah kasih yang tidak terbayangkan oleh mereka. Nah, jadi ketika Piala Dunia kemarin, apalagi ya, anak muda gitu kan, milenial, yang lain nonton di sini, apalagi di Qatar itu kan rata-rata pertandingannya malam, di sini tengah malam. Anak-anak muda, wah, nonton TV, nonton bareng. Saya nonton di stadion langsung di sana. Ya. Stadionnya saya lihat langsung pembangunannya setiap hari. Jadi sesuatu intinya adalah yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Yang lebih baik daripada yang kita minta. Saya jam berapa ya? Sampai subuh? Gak mau saya juga itu. Ya, masih lanjut ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, anak-anak kita ini
adalah aset buat kita semua. Subhanallah. Hari di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu tuh hari kiamat itu matahari di atas kepala kita berapa jauh tuh? Satu jengkal ya dalam hadis, satu hasta atau ya satu galah lah, satu tombak. Kita jauh aja matahari gerah ya nggak? Siang-siang apalagi gerah. Apalagi di hari kiamat nanti kita nggak akan bisa membayangkan. Tapi ada tiba-tiba orang tua dipakaikan jubah, dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengerti kenapa dia dipakaikan. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa anakmu, cucumu, keturunanmu membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Man qara al-Qur'ana wa 'amila bihi, yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, albasallahu walidayhi tajan, Allah pakaikan orang tuanya itu mahkota, jubah kebesaran, dawuhu ahsana min dawi syams, yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Kalau kita lihat matahari ini silau banget, dan jubah nanti insya Allah semua bapak dan ibu di sini lebih terang daripada matahari kita di siang bolong. Jadi mudah-mudahan kita dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mendidik anak kita dekat dengan Al-Qur'an. Dan mungkin yang terakhir ya, semuanya menjadi mulia karena Al-Qur'an. Ya, karena Ramadan ini kan bulan Al-Qur'an. Boleh jadi bulan Ramadan itu tidak akan menjadi mulia kalau dia tidak ada Al-Qur'an di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kalau unzila fihi apa misalkan unzila fihil kitab, unzila fihil kimia, unzila fihi apa, tidak akan menjadi mulia. Tapi Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi mulia karena Al-Qur'an juga. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Sayapnya 600, membentang dari timur ke barat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali diturunkan wahyu, Nabi Muhammad panas dingin, bukan ngelihat genderuwo, bukan, atau kuntilanak kalau bahasa kitanya gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Dan saat itu malaikat Jibril membekap Nabi Muhammad, memaksa Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran. Iqra, kata Jibril. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Karena Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kata malaikat Jibril, iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama al-Qur'ana ma lam ya'lam. Habis itu kan Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira kepada Khadijah keringat dingin. Bukan karena melihat hantu, bukan, tapi karena melihat malaikat yang mulia, malaikat yang sangat besar. Yang mulianya karena Al-Quran. Menurunkan wahyu. Bukan karena tugas-tugas yang lain. Bukan karena malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW jadi Nabi yang paling mulia karena Al-Quran. Kan ada banyak nabi, kan ada banyak rasul, ada ratusan ribu nabi, meskipun yang kita tahu 25. Tapi di antara ratusan ribu itu hanya satu, nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran. Jadi siapapun kita, termasuk ibu, bapak, adik-adik semuanya, yang dia berkecimpung, dia sibuk dengan Al-Quran, dia menghafal, dia baca, dia mempelajari, itu pasti akan mulia. Saya ingat banget dulu waktu yaitu di pondok di Wadi Mubarak itu, kayaknya ya saya merenung gitu, 2 tahun itu adalah 2 tahun saya yang paling berharga gitu sampai saat ini. Karena bangun tidur yang dipikirin Al-Quran, mau tidur yang dibaca Al-Quran. Jadi sehari-hari tuh hayo aja.
ya kita baca Quran, ya kita menghafal Al-Quran. Sampai teman saya itu terngantuk-ngantuk karena menghafal Al-Quran itu luar biasa. Dan saya melihat semua teman-teman saya menghafal Al-Quran di situ sekarang jadi orang-orang yang Masya Allah sukses. Orang-orang yang dimuliakan. Bukan karena ingin dimuliakan, tapi karena Al-Quran membawanya ke sana. Jadi semua kita berkesempatan menjadi mulia karena Al-Quran. Siapapun kita, tidak terkecuali. Kalau belum bisa menghafal ya kita baca. Kalau kita masih bisa, kalau kita belum bisa baca dengan lancar maka kita meraih 2 pahala dan seterusnya. Jadi memang berat untuk bisa istiqomah karena yang ringan mah istirahat. Kalau istiqomah mah berat, tapi yang ringan istirahat. Nah itulah karena surga itu memang tidak murah gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi kalau surga murah, ya semua orang dapat surga dong. Ini aja kita taraweh ya kan, mungkin malam 27 mah ramai lagi kali ya. Kalau malam-malam kemarin kan selalu ada kemajuan dalam soft kita. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Saya sampai Qatar pun ternyata begitu juga Pak. Setiap malam maju juga softnya. Malam pertama, malam kedua ya masih oke. Minggu pertama maju, minggu terakhir itu tinggal 2 soft doang. Sama ternyata kata saya begini ya, sama orang di mana-mana. Yang paling waku, yang paling cepat selesainya. Sama di sana juga. Dia rumahnya di mana, masjidnya di mana, pergi ke masjid yang paling cepat. Jauh rumahnya. Pulangnya paling duluan. Ya, jadi ternyata fenomena itu nggak cuma di sini, di mana-mana seperti itu. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang istiqomah, ya yang bertahan sampai pada akhir nanti Ramadan adalah orang-orang yang Allah janjikan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap malamnya punggung-punggung orang-orang tertentu yang Allah pilih daripada neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Al-Quran, ya baik itu membaca, menghafal, karena sejatinya bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka kita sisihkan waktu kita. Jangan saya nggak ada waktu Ustaz baca Quran misalkan. Baca Quran memang bukan di waktu sisa. Tapi baca Quran itu kita memang harus sisihkan waktu. Kita baca Quran dulu baru melakukan aktivitas yang lain. Bukan kalau di waktu sisa kita kayaknya nggak akan pernah bisa baca Quran. Karena kesibukan kita ya kita nggak tahu. Tapi Al-Quran adalah memang pedoman kita. Bahkan kita membaca aja belum menjadikan Al-Quran kita sebagai pedoman kita. Kita kan baca Arabnya aja, tapi menjadi pedoman itu ketika kita ngerti sebetulnya Al-Quran itu apa. Jadi mudah-mudahan keluar di Ramadan ini kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih saleh, lebih baik, lebih takwa, dan lebih dekat kepada Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemuliaan, dan kemampuan untuk senantiasa memanfaatkan waktu sisa kita di bulan Ramadan sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.